72 tahun yang lalu, pada 12 Februari 1951, 2 hari sebelum hari paling romantis dalam kalender modern. Shah Iran menikahi Soraya Esfandiari Bakhtiari di Istana Golestan di Teheran. Hanya 7 tahun kemudian, pada tahun 1958, pasangan itu bercerai dan Soraya mewarisi julukan Putri Bermata Sedih. Halo teman bicara, terima kasih sudah hadir menyempatkan diri untuk menonton video ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di channel Jejak Bicara. Channel yang membahas tentang cerita dan kisah nyata yang inspiratif untuk bisa membantu teman-teman dalam membuka pikiran dan menambah wawasan untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak usah berlama-lama lagi. Go let's, kita seruput. Cerita berlanjut bahwa pangeran yang baru saja bercerai, yang sebelumnya menikah dengan Putri Fauzia dari Mesir, jatuh cinta dengan foto Soraya yang berusia 18 tahun, dan bergegas mengundangnya ke istana, untuk makan malam bersama Ibu Suri, Tajo El Molouk. Setelah malam itu, ayah Soraya dilaporkan mengatakan kepadanya, bahwa Shah sangat menyukainya. Lalu keesokan harinya, pasangan itu bertunangan, Shah melamar Soraya dengan cincin pertunangan berlian 22,37 karat. Soraya dibesarkan di Jerman dan beragama Katolik, menjadikannya banyak objek ketidakpercayaan di negara tersebut. Dan para ulama Muslim mengatakan, bahwa Shah tidak boleh menikahi gadis setengah Eropa yang tidak dibesarkan sebagai seorang Muslim. Bertahun-tahun kemudian, Soraya menulis, "Aku bodoh. Aku hampir tidak tahu apa-apa tentang geografi, legenda negaraku sendiri. Tidak ada sejarahnya, tidak ada agama Islam." Setelah itu, Soraya terserang penyakit demam tifoid yang parah. Pernikahan tersebut ditunda dari 27 Desember tahun 1950, menjadi 12 Februari tahun 1951, 2 tahun setelah pertemuan awal mereka. Meskipun kondisi Soraya belum sepenuhnya sehat pada kencan kedua, tetapi keputusannya telah ia ambil, bahwa pernikahan harus tetap dilanjutkan. Shah membawakan permata kepada Soraya setiap hari, selama perjuangannya melawan penyakit tipus, dan meletakkan hadiah tersebut di atas bantalnya. Pernikahan berlangsung di Istana Golestan. Soraya sebagai pengantin wanita mengenakan gaun Christian Dior, yang dibuat dari lame perak sepanjang 37 yard bertahtakan mutiara, serta 6.000 keping berlian, dan 20.000 bulu marabo. Ia memadukan gaun dengan jaket dan kerudung untuk upacara tersebut, dan kreasinya memiliki berat 20 kg. Faktanya, gaun itu begitu berat sehingga di tengah prosesnya, salah satu dayang Soraya membawa gunting ke kereta untuk membuatnya lebih ringan. Setelah upacara selesai, jaket dan kerudung ditukar dengan parure zamrud dan berlian, serta ditambahkan permata mahkota. Mengingat saat itu pertengahan bulan Februari, dan istana tidak memiliki pemanas. Pada malam hari, pengantin wanita diberi jubah bulu untuk menjaga kehangatan, dan kaos kaki wol untuk disembunyikan di balik gaunnya. 7 tahun kemudian, setelah Ratu Soraya gagal memberikan ahli waris atau anak laki-laki kepada Shah, dokter telah memberitahu bahwa ia tidak akan bisa hamil selama bertahun-tahun. Lalu pasangan itu terpaksa berpisah. Pada tahun 1958, Shah sambil menangis mengumumkan perceraian mereka, dan Soraya berkata, "Itu adalah pengorbanan kebahagiaanku sendiri." Dengan gelar HRH Putri Soraya dari Iran, dan dukungan finansial yang melimpah, sang putri menjalani kehidupannya sebagai sosialita keliling dunia di Eropa. Dia bahkan memiliki tugas singkat sebagai aktris dan membintangi film pada tahun 1965 yang berjudul I Tre Volti atau The Three Faces. Ia juga tampil sebagai karakter bernama Soraya dalam film yang berjudul She. Selama tahun-tahun terakhirnya, Soraya tinggal di Paris. Ia sering menghadiri pesta yang diselenggarakan oleh Duchesse de la Rochefoucauld, dan menikmati minuman di bar Hotel Plaza Athénée yang terletak di seberang apartemennya. Ia kerap ditemani oleh tokoh masyarakat gemerlap lainnya.
Termasuk sosialita Paris pada masa itu, Lily Claire Saran. Terlepas dari gaya hidupnya yang penuh emas, Soraya tidak dapat menemukan kebahagiaan sejati. Hubungan romantis dengan sutradara Franco Indovina terputus oleh kematian tragisnya dalam kecelakaan pesawat. Ketika dia mengetahui bahwa mantan suaminya terbaring sekarat karena kanker pada akhir tahun 70-an, dia menulis surat kepadanya, mengatakan bahwa dia masih mencintai mantan suaminya dan ingin bertemu dengannya. Lalu mantan suaminya membalas, mengungkapkan keinginannya untuk bertemu dengannya juga. Jauh sebelumnya, pada tahun 1959, 1 tahun setelah mereka berpisah, bahwa sah menikah lagi dengan Farah Diba, dan dikaruniai 4 orang anak, termasuk 2 anak laki-laki. Ironisnya, ahli warisnya ternyata tidak diperlukan. Setelah pemberontakan politik pada tahun 1978 dan 1979, Republik Islam menggantikan rezimnya. Pada saat Soraya menghubunginya di Iran, dia sudah meninggal. Sah meninggal pada bulan Juli tahun 1980. Kisah cinta di antara mereka, membuat sejarawan Abbas Milani menggambarkan pasangan itu sebagai kekasih yang bernasib sial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dan bisa menginspirasi teman bicara semua, dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jejak Bicara. Jika kalian punya cerita atau kisah yang inspiratif untuk kami bahas, silahkan tulis di kolom komentar.